Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadahmu. Berkati kami selama ibadahmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Saya percaya setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online saat ini sudah merasakan sukacita dari Tuhan. Karena ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan segenap hati kita, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita yang mencurahkan damai-Nya, yang mencurahkan sukacitanya kepada kita. Tentunya
Saat ini kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan? Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku Mau Menjadi Pahlawan Kristus. Nah, saya bertanya-tanya, kira-kira siapa sih pahlawan favorit kalian? Apakah Superman yang punya kemampuan super dan bisa terbang? Atau Spider-Man yang punya keahlian melompat dari gedung tinggi yang satu ke gedung tinggi yang lain dengan jaring laba-labanya? Atau mungkin Captain America yang punya keahlian bertarung dengan membawa sebuah perisai yang ikonik itu? Atau mungkin Iron Man dengan baju robotnya yang sangat canggih? Wah, kira-kira kenapa sih mereka bisa menjadi pahlawan favorit bagi banyak orang? Nah, jadi tahu, ternyata dalam film itu mereka diceritakan sebagai orang-orang yang berani membela kebenaran. Sekalipun mereka harus mengorbankan diri mereka. Mereka menyelamatkan orang-orang dalam bahaya, mereka membantu orang-orang yang dalam kesulitan, bahkan mereka dengan gagah berani melawan musuh-musuh tangguh yang merencanakan hal yang jahat untuk mengakibatkan musibah bagi banyak orang. Nah, meskipun di tengah-tengah cerita itu diceritakan pahlawan-pahlawan ini mengalami kekalahan, bahkan mereka luka-luka, bahkan mereka menghadapi jalan buntu. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka berusaha mencari cara untuk bisa memecahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan di akhir cerita film itu biasanya adalah happy ending, di mana pahlawan-pahlawan itu berhasil menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, sehingga bencana yang direncanakan oleh musuh-musuh mereka tidak terjadi. Seperti yang tertulis di Kamus Besar Indonesia, definisi dari pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sebagai contoh, dalam dunia nyata, kita mau mengingat jasa dari pahlawan Indonesia yang selalu kita kenang jasanya setiap tanggal 10 November. Adik-adik, seperti kalian tahu, jasa pahlawan Indonesia itu sangat besar. Dengan gagah berani, mereka maju ke medan perang, mereka melawan penjajah dengan senjata seadanya. Mereka tidak punya kemampuan super, mereka tidak punya baju robot yang canggih, tapi mereka cuma pakai tombak. Dan mereka pakai senapan yang sederhana. Mungkin mereka juga waktu itu membuat bom-bom yang sederhana. Tapi mereka punya tekad yang kuat sehingga mereka berhasil menangkan peperangan itu dan Indonesia terbebas dari penjajahan. Jadi, bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pahlawan Kristus? Apakah kita juga harus maju melawan musuh dengan menggunakan senjata, pistol mungkin? Tentunya tidak seperti itu, adik-adik. Menjadi pahlawan Kristus artinya kita menjadi anak-anak Allah yang berani melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun ada pengorbanan yang harus ditanggungnya. Saya ulangi, menjadi pahlawan Kristus artinya berani melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun ada pengorbanan yang harus ditanggungnya. Nah, jadi mari kita baca bersama-sama kisah ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang menjadi pahlawan Kristus yang sangat keren. Kita baca kisahnya di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Saya percaya setiap kalian sudah sangat menghafal kisah ini. Tapi tidak apa-apa ya, hari ini kita akan sama-sama kembali membaca firman Tuhan di
Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28 ini. Adik-adik, kita akan membaca mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat 2, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Adik-adik tahu, sebenarnya Daniel ini adalah seorang tawanan di kerajaan Babel itu. Ketika bangsa Israel kalah berperang melawan Babel, banyak orang-orang Israel yang dibawa dan menjadi tawanan di Babel. Sebagai seorang tawanan, dia mempunyai posisi jabatan yang sangat tinggi di kerajaan Babel. Kurang lebih seperti ini. Susunan kerajaannya ada Raja Darius, kemudian di bawahnya ada 3 pejabat tinggi termasuk Daniel salah satunya. Di bawahnya lagi ada 120 wakil raja. Tapi di ayat 4 tadi dikatakan bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dia sangat bijaksana. Karena itu Raja Darius bermaksud untuk mengubah susunan kekuasaan di kerajaan Babel tersebut menjadi Raja Darius, di bawahnya langsung ada Daniel, di bawahnya langsung ada 3 pejabat tinggi, baru kemudian 120 wakil raja. Adik-adik tahu, teman-teman Daniel, wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi itu merasa sangat marah. Mereka sangat marah. Kenapa? Daniel yang seorang tawanan bisa mendapat posisi jabatan yang sangat tinggi, lebih tinggi dari mereka yang orang-orang asli Babel. Mereka nggak terima. Itu sebabnya mereka berusaha mencari-cari cara untuk menjatuhkan Daniel. Nah, mereka mengamati Daniel. Setiap hari mereka mengamati dari pagi apa yang dia kerjakan. Dan adik-adik tahu, mereka tidak menemukan satu kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Karena Daniel disertai oleh Allah. Dia melakukan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak pernah korupsi, dia selalu jujur, dan dia diberi hikmat luar biasa oleh Allah. Karena itu, setelah mereka berembuk, mereka cari-cari, mereka nggak menemukan satu kesalahan pun. Akhirnya mereka cuma mendapati satu kesalahan, satu kelemahan Daniel, yaitu dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, adik-adik, setelah mereka mendapatkan cara, mereka datang kepada Raja Darius. Mereka ngomong sama Raja Darius, lebih baik kita membuat sebuah peraturan baru. Kita buat seperti ini peraturannya. Kalau dalam 30 hari ini ada orang yang mengajukan permohonan kepada dewa atau kepada manusia lain selain kepada Tuanku Raja, dia harus mendapatkan hukuman. Dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, jadi Raja Darius yang tidak pernah mengerti bahwa Daniel itu adalah orang yang setia beribadah kepada Allah. Langsung ketika dia mendengar usulan dari teman-teman Daniel, Raja Darius menyetujuinya. Dibuatlah peraturan baru itu, diberi cap materai raja, dan diumumkan ke seluruh kerajaan Babel. Nah, adik-adik tahu ketika Daniel mendengar hal tersebut, apa yang dia lakukan? Kita mau baca sama-sama Daniel pasal 6 ayat 11 adik-adik. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Wah, keren banget ya Daniel ini. Saat dia mengetahui, mendengar peraturan baru yang dikeluarkan oleh Raja Darius, dia tetap melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Dia nggak takut, sekalipun nantinya dia harus menerima hukuman, yaitu dilempar ke gua singa. Dan benar adik-adik, ketika Daniel sedang beribadah, datanglah teman-teman Daniel yang menjebak dia dan berkata kepada Daniel, "Daniel, apa yang kamu lakukan?" "Oh, aku sedang beribadah kepada Allah." "Kamu tahu itu hal yang salah, kamu melanggar perintah raja." Mungkin pada saat itu Daniel cuma diam aja dan tersenyum. Teman-teman Daniel langsung melaporkan hal tersebut kepada Raja Darius. Mereka berkata kepada Raja Darius, "Raja Darius, ada seseorang yang sudah melanggar perintah yang sudah diumumkan oleh Raja Darius kemarin." "Oh ya, siapa dia?" Kemudian teman-teman Daniel bilang, "Oh, dia adalah Daniel, orang buangan Yehuda." Wah, jadi tahu ketika Raja Darius mendengar itu, Raja Darius sangat sedih. Dia sangat mengasihi Daniel. Nah, adik-adik, Raja Darius mulai dari dia mendengar laporan itu sampai sore hari, matahari terbenam, Raja Darius sedih dan mencari cara, bagaimana sih caranya supaya aku bisa ngebebasin Daniel dari hukuman ini? Bagaimana caranya? Dia mencari cara, dia berpikir keras, tapi adik-adik, Raja Darius tidak menemukan caranya. Dan kemudian datanglah teman-teman Daniel yang menjebak Daniel itu kepada Raja Darius. Mereka mendesak Raja Darius untuk segera menangkap Daniel. Dan singkat cerita, akhirnya Daniel ditangkap. Dan ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, "Daniel, kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun sanggup membebaskan engkau." Dan Raja Darius pulang ke istananya. Adik-adik tahu, pada saat itu Raja Darius sangat khawatir. Tidak ada yang bisa menghibur Raja Darius. Saya bayangkan saat itu di kamarnya Raja Darius mondar-mandir, kepikiran Daniel selamat nggak ya, Daniel diterkam singa nggak ya, gitu ya. Dia mau tidur, ketika dia mau tidur dia tutup matanya, dia nggak bisa tidur. Pikirannya tetap terarah kepada Daniel. Dia balik sana balik sini, dia tidak nyaman, dia tidak bisa tidur. Mungkin akhirnya dia mondar-mandir aja di kamarnya selama semalaman itu. Dan ketika matahari menyingsing, fajar menyongsong, Raja Darius cepat-cepat bergegas ke gua singa itu. Dan Raja Darius langsung bertanya kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah itu sanggup membebaskan engkau?" Apa jawab Daniel? Kita mau baca sama-sama Daniel pasal 6 ayat yang ke-23. "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Jadi hati Raja Darius sangat gembira hari itu. Yes, mungkin begitu ya. Nah, Daniel langsung dikeluarkan dari gua singa itu. Sebaliknya teman-teman Daniel yang menjebak Daniel itu dimasukkan ke gua singa itu bersama dengan keluarganya. Ada satu buah yang sangat manis akibat dari keberanian Daniel menjadi seorang pahlawan Kristus, melakukan hal yang benar.
yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu apa? Raja Darius mengenal Allah Daniel yang hidup. Dan tidak sampai di situ aja, Raja Darius membuat pengumuman kepada seluruh kerajaannya, bahkan bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Babel, semuanya diberi pengumuman agar mereka menjadi orang yang takut dan hormat kepada Allah Daniel yang hidup. Kita baca sama-sama di Daniel 6 ayat 25 sampai 28. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. 28. Yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Adik-adik, sangat keren ya. Apakah kita mau menjadi pahlawan Kristus seperti Daniel? Nah, bagaimana caranya? Apa rahasianya sehingga Daniel bisa menjadi pahlawan Kristus? Ada dua hal yang Daniel lakukan, yaitu dia setia beribadah kepada Allah dan dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Itu sebabnya ketika kita mau menjadi pahlawan Kristus, kita pun harus setia beribadah kepada Allah kita. Sekalipun hari ini kita harus mengikuti ibadah online, tapi kita percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia akan memberkati ibadah kita. Tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti ibadah online adik-adik. Sampai pada saatnya nanti kita bisa berjumpa kembali tatap muka, bersekutu, beribadah sekolah minggu di gereja. Hal yang kedua yang Daniel lakukan adalah mempunyai hubungan dekat dengan Allah. Setiap hari, sehari 3 kali, Daniel selalu beribadah kepada Allah. Daniel berdoa, dia memuji Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan sehari 3 kali. Untuk menjadi dekat dengan Allah, tentunya kita juga harus berdoa setiap hari. Tidak cukup untuk kita bersekutu dengan Allah, ibadah online seminggu sekali. Setiap hari pun kita harus datang berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti begini, saya kasih contoh. Ketika kita mau dekat dengan seseorang, nggak mungkin kita hanya dengan melihat dia dari jauh kita bisa kenal dia, betul nggak? Setiap hari, oh aku pengen kenal sama si A ini, tapi kita cuman setiap hari ketemu kita lihat dari jauh, bisa nggak kenal? Bisa nggak kita tahu sifatnya? Bisa nggak kita tahu apa kesukaannya? Bisa nggak kita tahu apa yang paling nggak disukai oleh dia? Nggak akan bisa. Kalau kita mau dekat dengan seseorang, kita harus ngobrol sama dia setiap hari. Apa istilahnya ya, tukar pikiran dengan dia setiap hari. Ketika kita sedih kita cerita, ketika kita gembira kita pun cerita. Demikian juga sebaliknya, dia juga akan melakukan itu kepada kita, sehingga akhirnya kita bisa menjadi dekat dan bersahabat dengan dia. Jadi suatu ketika saat ada teman kalian yang lain gosipin dia, ngomongin dia yang gak benar, kita bisa membela dia. Kita bisa ngomong, gak mungkin sahabatku itu seperti itu. Dia adalah anak yang seperti ini, dia punya sifat seperti ini, dia tidak mungkin melakukan itu, dia tidak mungkin seperti itu. Nah, adik-adik, jadi untuk bisa dekat kepada Allah, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari seperti yang Daniel lakukan. Selain itu, untuk menjadi pahlawan Kristus, seperti definisinya tadi,
Agar kita bisa menjadi pahlawan Kristus, kita harus melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Selain berdoa, kita juga harus mengerti isi hati Allah. Bagaimana caranya? Kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Saya akan beri 2 contoh. Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan Kristus dengan mengerti dan membaca firman Tuhan. Contoh pertama, kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23b. Mazmur 50 ayat 23b. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam firman Tuhan di sini firman Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Saat kalian mengikuti ujian harian online di rumah, apa yang kalian lakukan sebagai pahlawan Kristus? Kalian dengan jujur mengerjakan ujian itu tanpa melihat catatan, tanpa melihat textbook, tanpa bertanya kepada orang-orang di rumah kalian. Kalian dengan jujur mengerjakan ujian itu sendiri. Buah apa yang kalian dapat? Pada saat nanti kalian akan masuk sekolah lagi, kalian ujian, kalian akan sudah terbiasa untuk bersikap jujur dan belajar dengan rajin di rumah. Pengorbanan apa yang kalian dapat? Yang harus kalian tanggung? Mungkin nilai kalian tidak akan sebagus teman-teman kalian yang tidak jujur saat mengerjakannya. Tetapi kalian sudah belajar menjadi prajurit Kristus. Contoh yang kedua, kita baca sama-sama di Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31a. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya beri contoh, jika suatu saat kalian melihat ada teman kalian yang dibully, sebagai pahlawan Kristus, kalian harus berada di pihak teman kalian yang dibully itu. Pengorbanan apa yang harus kalian tanggung ketika kalian memihak teman kalian yang dibully itu? Pastinya geng yang membuli itu akan membenci kalian dan mungkin juga kalian akan menjadi target yang dibully. Tetapi apa yang bisa didapat oleh teman kalian itu? Teman kalian itu akan merasa bahwa ternyata sekalipun ada yang membuli aku, masih ada temanku yang sayang sama aku. Dengan begitu kalian bisa menceritakan bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Sekalipun dia mempunyai kekurangan, tapi Tuhan Yesus menyayangi dan dia berharga di matanya. Ternyata tidak sulit bukan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Kristus? Nah, adik-adik, hanya dengan melakukan perbuatan baik untuk orang-orang di sekitar kita, kita bisa menjadi pahlawan Kristus. Ayat hafalan pada hari ini adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Tentunya pasti setiap kalian mau menjadi pahlawan Kristus. Kita mau membantu orang-orang di sekitar kita, mungkin papa, mama, kakak, adik, atau teman-teman kita yang mengalami kesulitan, atau mungkin ada teman-teman kita yang sedang sedih. Kita bisa menghibur dan menguatkan mereka, supaya mereka bisa mengenal bahwa kita punya Allah yang sangat mengasihi mereka, dan mereka tertarik untuk datang kepada Yesus. Ada 2 poin firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah agar kita mau menjadi pahlawan Kristus.
Saya ulang lagi, pahlawan Kristus menjadi pahlawan Kristus artinya menjadi orang-orang Tuhan yang mau melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun ada pengorbanan yang harus kita tanggung. Poin yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pahlawan Kristus? Seperti teladan dari Daniel, kita bisa menjadi pahlawan Kristus ketika kita setia beribadah kepada Allah dan kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Saya percaya adik-adik pasti bisa menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Sampai berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Pahlawan Kristus, yes, yes, yes. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami supaya kami bisa menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk selalu melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Meskipun ada pengorbanan yang akan kami terima. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu membimbing kami dengan kasih-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu sehingga banyak orang bisa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, Daniel adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Dia taat melakukan perintah Allah dan setia berdoa kepadanya. Daniel memiliki roh yang luar biasa yang membuat ia memiliki semangat mengabdi dan tanggung jawab yang tinggi dalam jabatannya. Raja Darius sangat percaya kepadanya bahwa ia adalah pribadi yang layak menjadi penguasa atas kerajaan, melebihi semua pejabat dan wakil raja yang ada. Sekalipun demikian, ada saja orang yang iri hati kepada Daniel. Mereka mencari-cari alasan untuk menjatuhkan reputasinya di hadapan raja. Mengenai ibadahnya kepada Allah dijadikan alasan untuk menyusahkan dia. Tetapi hal itu tidak menjadi alasan untuk Daniel berhenti berdoa kepada Allah. Buktinya, sekalipun telah menerima larangan untuk berdoa, Daniel tetap pergi ke tempat biasa ia berdoa. Alkitab mengatakan 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah maupun di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.